Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalatu wassalamu biadadi ma fi ilmillahi alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah afifni sari'an bi izatillah. Rabbi israh li sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Karena sekarang termasuk bulan Rajab yang mana sebagian kaum muslimin banyak yang melaksanakan puasa Rajab. Dan kita meyakini puasa Rajab itu merupakan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang menyatakan puasa Rajab itu merupakan puasa bid'ah yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Saya katakan hari ini, detik ini, bahwa itu sangat keliru. Kalau kita mau mengatakan puasa Rajab itu ada perbedaan di antara ulama, ya benar. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya memang tidak ada khusus, secara khusus menyebutkan kata Rajab, walaupun ulama yang lain ada. Dalam menyikapi hal ini, yang pertama karena kita termasuk orang awam harus meninjau dari berbagai kitab ulama. Satu. Yang kedua, setelah kita meninjau dari berbagai kitab ulama dan ternyata di dalam kitab ulama itu ada keterangannya, maka kita akan melangkah kedua, yaitu melihat dari ulama dasarnya dari mana. Tentu dasar kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah pertama adalah Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Yang pertama saya akan mengurut dari kitab yang paling kecil, yaitu ada di dalam kitab Mahali halaman 94 juz 2. Beliau mengatakan Hasyiah Mahali, Hasyiahnya Mahali itu halaman 94 juz 2 gini, tanbih Abdul Syami badar Ramadan syamu ashuril hurum. Paling utama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa tahun Ashurul Hurum. Jadi Ashurul Hurum itu bulan-bulan yang mana dimuliakan oleh Allah. Awalnya yang pertamanya Ashurul Hurum itu Syahrul Qadah. Jadi Ashurul Hurum itu ada 4. Yang pertama Syahrul Qadah. Yang kedua Halal mu'tamad inda syahina kama sayati fi babi talaq. Wa abduluha, yang keduanya alal ashah, menurut pendapat yang lebih sahih itu Syahrul Muharram, suma Rajab, suma Dzulqa'dah wal Hijjah. Nah, ini dalam kitab Mahali disebutkan ternyata paling utama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa-puasa di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Syahrul Hurum itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, sama Dzulhijjah. Ada 4. Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, sama Dzulhijjah. Ini dasarnya ada. Jadi para ulama, kiai-kiai kita menganjurkan puasa bulan Rajab itu ada dasarnya. Abdul Syami ba'da syami Ramadan, syamu ashurul hurum. 1. Yang kedua di dalam kitab Kifayatul Ahyar, ini juz 1 halaman 204, sama juga kalimatnya. Abdul Syahri li saum badar Ramadan ashurul haram wahya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Ini yang mengatakan dalam Kifayatul Ahyar. Selanjutnya dalam Fathul Mu'in. Ini yang ketiga. Sajainuddin Al-Malibari mengatakan di dalam Fathul Mu'in halaman 271 begini. Far'un Abdul Syuhuri li saumi ba'da Ramadan ashurul hurum wa abduluha Muharram, suma Rajab, suma Hijjah, suma Dzulqa'dah. Nah itu dalam ketiga kita mazhab Syafi'i rahimahullahu taala menganjurkan bahwasanya puasa di bulan Rajab itu termasuk kategori puasa Ashurul Hurum.
Karena puasa termasuk puasa Ashurul Hurum, termasuk puasa-puasa yang dianjurkan oleh anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita melangkah ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ini halaman kedua. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj halaman kedua ini sama juga di dalam kitab Al-Hawi Kabir Al-Mawardi halaman 1 juz 1 halaman 474. Begini katanya, Faslun wan min dalika syahrul Rajab. Jadi dalam pasal itu ada khusus pasal yang membahas puasa Rajab. Ruyan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung ini diterima riwayatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu suila ayyu saumi afdal. Puasa apa sih yang paling utama? Ba'di syahri Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan. Rasulullah menjawab, Syahrullahil Asam, yaitu bulan Allah yang asam. Bulan Rajab itu sebagian ulama, para ulama mengatakan Syahrul Asam. Kenapa dikatakan Syahrul Asam? Karena bulan-bulan yang tidak bisa mendengar keburukan. Maka dinyatakan Syahrul Asam. Apakah ada para sahabat atau para tabi'in aja, atau para sahabat yang melaksanakan puasa Rajab? Ada. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 272, beliau mengatakan seperti ini. Wa qad kana badus salafi yasumu ashurul hurumi kullaha. Sebagian ulama-ulama salaf puasa di dalam Syahrul Hurum kullaha. Jadi Syahrul Hurum itu tadi disebutkan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu 4. Ini ada sahabat para ulama-ulama salaf. Siapa di antara minhum Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kita tahu salah satu sahabat yang mana beliau itu termasuk ahli faqih di kalangan sahabat. Karena kita banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Itu Ibnu Umar puasa. Tidak mungkin Ibnu Umar melaksanakan puasa Rajab atau puasa Ashurul Hurum kalau tidak tahu dalilnya. Kenapa? Karena beliau langsung muridnya Rasulullah. Yang kedua, Hasan Basri. Hasan Basri ini berguru kepada Abu Hashim. Abu Hashim berguru kepada Ali bin Ali Al-Hanafiyah. Ali Al-Hanafiyah itu berguru kepada Sayyid Ali. Ada yang mengatakan Hasan Basri itu bergurunya kepada Sayyid Hasan, Sayyid Husain berguru kepada Sayyidina Ali berguru kepada Rasulullah. Yang ketiga Abu Ishaq. Yang keempat Imam Tsaur. Ada Imam Tsauri, Abu Sufyan As-Tsauri. Ini Abu Sufyan As-Tsauri termasuk ulama yang sangat luar biasa. Jadi Abu Sufyan As-Tsauri mengatakan begini nih. Ashhurul hurumi ahabu ilayya an asuma fiha. Saya itu lebih senang puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan lain sebagainya. Malahan di dalam Tuhfatul Muhtaj sangatlah luar biasa, di situ meriwayatkan hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim yang mengatakan puasa bulan Rajab itu dianjurkan. Selanjutnya ada hadis lagi diriwayatkan dari Ibnu Qulabah, qala fil jannah qasrun li saumi Rajab. Jadi nanti di surga itu ada jannah, di surga ada bangunan yang terbuat ada bangunan yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Ya, ini sangat jelas sekali. Pertama dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dalam kitab-kitab yang saya disebutkan tadi, dalam Kifayatul Ahyar, dalam Hawi Kabir, dalam Mughnil Muhtaj, dan lain sebagainya, menyebutkan bahwa puasa di bulan Rajab itu termasuk puasa Ashurul Hurum. Sedangkan puasa Ashurul Hurum termasuk puasa yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malahan ada sebagian tadi dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali itu, dalam riwayat yang disebutkan ada beberapa sahabat yang melaksanakan puasa Ashurul Hurum secara menyeluruh. Jadi beliau itu dalam 1 tahun puasanya 5 bulan. Bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ditambah lagi ada anjuran yang bersifat khusus yaitu bulan Sa'ban. Jadi ada beberapa bulan yang disunahkan untuk berpuasa.
Maka ketika ada orang yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu tidak ada dasarnya sehingga tidak dikategorikan bid'ah atau dikategorikan tidak baik, maka ini bertentangan dengan pertama kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para alim ulama yang saya sebutkan tadi dalam kitab Al-Hawi Kabir. Yang kedua, bertentangan dengan kelakuan sahabat, perilaku sahabat. Jadi ada yang mengatakan tidak ada sahabat melakukan puasa Rajab, salah. Kenapa? Faktanya Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan ada beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Umar. Kalau Hasan Basri itu tabi'in, ada Ibnu Umar yang melakukan puasa di bulan Rajab. Walaupun puasa di bulan Rajabnya itu dalam rangka menggenapkan puasa Ashurul Hurum. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab bagi orang-orang yang mengatakan puasa Rajab itu tidak ada dasarnya. Saya rasa bukan tidak ada dasarnya, tidak tahu dasarnya. Harus kita itu memiliki sifat tawadhu. Jangan mengatakan tidak ada dalilnya, tapi kita mengatakan saya belum tahu dalilnya. Kenapa? Orang yang mengatakan tidak ada dalilnya seolah-olah dia telah mempelajari seluruh kitab yang ada. Dia udah hafal ratusan ribu hadis, jutaan ribu hadis. Nah, ini para pembohong nih. Imam Jainuddin Al-Iraqi dalam mengomentari hadis Ihya itu lebih menggunakan kata-kata saya tidak tahu. Apalagi orang yang baru hafal satu hadis dua hadis udah gampang menyalahkan orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.